Halo Sobat, kabar harian. Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali mencapai titik kritis setelah Israel melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran yang disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam konflik terbaru dengan kelompok Hizbullah. Dalam serangan yang terjadi dalam rentan waktu kurang dari 24 jam tersebut, sedikitnya 182 orang dilaporkan tewas, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka dengan kondisi yang bervariasi, mulai dari ringan hingga kritis. Serangan ini menghantam berbagai wilayah strategis dan padat penduduk, termasuk ibu kota Beirut, wilayah selatan Lebanon yang selama ini dikenal sebagai basis kuat Hizbullah, serta kawasan Lembah Baka di bagian timur negara tersebut. Ledakan demi ledakan mengguncang kota-kota utama, memicu kepanikan luas di kalangan warga sipil yang banyak diantaranya terbangun di tengah malam oleh suara jet tempur dan dentuman bom. Menurut laporan otoritas kesehatan Lebanon, sejumlah orang tewas yang mencapai 182 orang menjadikan hari tersebut sebagai salah satu hari paling berdarah sejak konflik lintas perbatasan kembali memanas antara Israel dan Hizbullah. Beberapa laporan bahkan menyebutkan angka korban bisa terus bertambah karena banyak korban masih tertimbun reruntuhan bangunan. Militer Israel dalam pernyataan resminya menyebutkan bahwa operasi ini merupakan bagian dari kampanye militer untuk menetralkan ancaman dari Hizbullah. Mereka mengklaim telah menargetkan lebih dari 100 titik yang disebut sebagai fasilitas militer, termasuk gudang senjata, peluncur roket jarak menengah, pusat komando, serta jaringan terowongan bawah tanah. Namun di lapangan, gambaran yang muncul jauh lebih kompleks. Sejumlah saksi mata dan pejabat lokal Lebanon menyebutkan bahwa banyak serangan justru menghantam kawasan sipil, termasuk kompleks perumahan, pasar tradisional, hingga fasilitas umum. Rumah sakit di Beirut dilaporkan kewalahan menerima korban, sementara tenaga medis bekerja tanpa henti di tengah keterbatasan listrik dan pasokan obat-obatan. Situasi kemanusiaan di Lebanon memburuk dengan cepat. Ribuan warga dilaporkan meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di sekolah, masjid, serta bangunan pemerintahan yang masih berdiri. Jalan-jalan utama dipenuhi kendaraan yang mencoba keluar dari zona serangan, menyebabkan kemacetan panjang dan kekacauan lalu lintas. Organisasi Kemanusiaan Internasional memperingatkan bahwa sistem kesehatan Lebanon berada di ambang kolaps. Beberapa rumah sakit dilaporkan kehabisan bahan bakar untuk generator listrik, sementara suplai medis menipis akibat blokade dan gangguan distribusi. Anak-anak dan perempuan menjadi kelompok paling rentan dalam situasi ini. Banyak dari mereka kehilangan anggota keluarga, rumah, dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih dan makanan. Trauma psikologis juga mulai terlihat, terutama pada anak-anak yang mengalami langsung serangan udara. Serangan besar ini terjadi di tengah dinamika geopolitik yang semakin rumit, terutama setelah adanya pembicaraan gencatan senjata terbatas antara Amerika Serikat dan Iran. Meski demikian, pihak Israel dengan tegas menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak mencakup operasi militernya di Lebanon yang dianggap sebagai front terpisah dari konflik yang lebih luas. Pernyataan ini memicu kebingungan di kalangan komunitas internasional karena sebelumnya ada harapan bahwa gencatan senjata dapat meredakan ketegangan di seluruh kawasan, namun kenyataannya konflik justru meluas dan semakin intens. Sebagai sekutu utama Hizbullah, Iran mengecam keras serangan Israel dan menyebutnya sebagai tindakan agresi brutal yang melanggar hukum internasional. Dalam pernyataan resmi, pejabat tinggi Iran memperingatkan bahwa serangan tersebut tidak akan dibiarkan tanpa respon. Ancaman balasan dari Iran memicu kekhawatiran akan kemungkinan eskalasi yang lebih luas, termasuk keterlibatan langsung negara-negara besar di kawasan. Beberapa analis bahkan memperingatkan bahwa situasi ini bisa berkembang menjadi konflik regional terbuka yang melibatkan banyak pihak. Iran juga disebut-sebut sedang mempertimbangkan langkah strategis termasuk peningkatan dukungan militer kepada Hizbullah serta opsi-opsi lain yang dapat memberikan tekanan terhadap Israel dan sekutunya. Gelombang kecaman datang dari berbagai penjuru dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan penghentian segera kekerasan dan mendesak semua pihak untuk menahan diri. Organisasi-organisasi kemanusiaan juga meminta akses segera ke wilayah terdampak untuk memberikan bantuan kepada korban. Beberapa negara Eropa dan Asia turut menyuarakan keprihatinan mendalam atas tingginya korban sipil. Mereka mendesak melakukannya investigasi independen terhadap serangan tersebut, khususnya terkait dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional. Pemerintah Lebanon sendiri menetapkan masa berkabung nasional dan menyuarakan solidaritas global untuk menghadapi krisis ini.